Indonesia. Kaya budaya alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertahun udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Bersama saya Yalin Salviani akan memandu acara Jaksa Menyapa untuk hari ini di edisi Selasa, tepat di tanggal 28 April 2026. Dan tentunya seperti saya informasikan tadi, di Jaksa Menyapa kita akan membahas terkait senjata tajam ya. Pahami aturannya, hindari pidananya. Dan tentunya juga sudah hadir di studio hari ini narasumber kita ada Bapak Adi Nugraha SH-MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Manado ya. Selamat siang Bapak, Pak Adi. Selamat siang. Oke, apa kabarnya hari ini Pak? Baik. Sehat walafiat ya. Walafiat. Oke, tetap semangat hari ini ya Pak ya. Dan tentunya juga ada Pak Samuel Pirade SH ya Pak ya. Oke, Pak selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan juga eksaminasi ya Pak. Oke, bidang PIDUM. PIDUM itu pidana umum ya Pak ya. Iya, benar. Oke, selamat siang Pak Samuel. Selamat siang. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di hari ini. Kita membahas sama-sama hari ini terkait senjata tajam, pahami aturannya, hindari pidananya ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar nanti yang ingin bergabung, yang ingin bertanya gitu ya, Anda bisa sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda dengan mungkin yang ingin bertanya terkait apa itu senjata tajam, pahami aturannya gitu ya, apa saja pidananya, mungkin ingin bertanya seperti itu, bisa langsung nanti di line telepon, SMS juga WhatsApp juga boleh di 082195835080 atau juga melalui kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado, karena acara kita di hari ini pun juga disiarkan secara langsung dan bisa ditonton langsung melalui YouTube Pak di RRI Manado hari ini ya. Oke, yang pastinya hari ini saya bertanya dulu dengan Pak Adi ya. Ini topiknya senjata tajam, pahami aturannya, hindari pidananya. Kenapa nih Pak alasannya mengangkat topik ini untuk pendengar kita? Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat siang pemirsa Pro 1 RRI Manado. Jadi kami dari Kejaksaan Negeri Manado dalam kegiatan Jaksa Menyapa pada siang hari ini ingin berbagi ilmu, berbagi aturan sehingga untuk menjauhi hukuman. Jadi kenali aturan, jauhi hukuman. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengambil topik terkait senjata tajam di latar belakangi dengan beberapa akhir ini maraknya terjadinya tawuran antar kampung dan juga di Manado saya lihat ada sebagian yang membiasakan selalu membawa senjata kalau keluar atau kegiatan sehari-hari dengan alasan untuk jaga diri, gitu Mbak. Oke, itu alasannya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, apa yang dimaksud dengan senjata tajam gitu ya, menurut dari hukum yang berlaku di Indonesia nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi dasar hukum terkait larangan senjata tajam yaitu sebelumnya kan diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 1 Januari 2026, jadi diatur di pasal 307 KUHP yang
terkait ayat 1 yang di Undang-Undang pasal 2 ayat 1 di Undang-Undang Darurat diatur jadi pasal 307 KUHP di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Jadi setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam atau penusuk dengan dipidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Oke, ini ada pasalnya gitu ya Pak ya, yang pasti ini tidak main-main juga gitu ya. Nah, saya bicara dengan ini ya, bertanya dengan Pak Samuel nih Pak. Kak Samuel ini selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan juga Eksaminasi Bidang Pidana Umum gitu ya. Nah, yang pasti apa yang dilakukan nih Pak kalau terkait kasus senjata tajam ini Pak? Untuk perkara senjata tajam ini sendiri biasanya kami menerima dari teman-teman penyidik kepolisian biasanya. SPDP itu masuk, kemudian kami terima, kami teliti, setelah berkas itu lengkap bisa kita limpahkan ke pengadilan, biasanya seperti itu. Oke, itu yang dilakukan gitu Itu ya yang kami oleh lakukan. Pak Samuel ya. Oke, baik. Yang pasti kalau boleh tahu nih ya, mungkin Pak Samuel atau Pak Adi yang menjelaskan gitu ya, benda apa saja nih Pak yang bisa termasuk kategori senjata tajam gitu ya, berpotensi melanggar yang namanya hukum gitu ya kalau dibawa di tempat umum. Itu benda yang seperti apa yang kategorinya itu senjata tajam? Mungkin Pak Adi dulu. Jadi yang masuk kategori senjata tajam seperti pisau, parang dan kalau di sini biasa orang membawa badik dan termasuk juga panah wire. Jadi panah hal-hal wire ya, itu, Pak ya? panah wire itu termasuk juga senjata tajam jadi sehingga dilarang dibawa tanpa hak apalagi di tempat-tempat umum yang bukan tempatnya. Oke. Mungkin ditambahkan Pak Samuel, apalagi Pak mungkin ada banyak jenisnya. Baik, mungkin untuk menambahkan sedikit, tapi kurang lebih sama terkait biasa di Sulawesi Utara ini pada khususnya panah wire ini lumayan sering. Jadi banyak juga masyarakat alasan berjaga-jaga karena biasa kalau malam ada ancaman sebagaimana atau dari masyarakat lain seperti itu kan. Jadi boleh dasarnya berjaga-jaga itu, cuman memang apakah itu bisa diterima di masyarakat? Itu kan kadang salah satu niat kita karena kita pegang sajam akhirnya jadi salah gunakan seperti itu. Jadi memang masyarakat harus tahu dulu niat jahatnya dulu atau mungkin teman-teman penyidik mungkin bisa mempelajari dulu niat jahatnya dia bawa sajam. Kalau misalnya cuma bawa pisau dapur, apakah ini dia gunakan untuk memotong hewan dalam perjalanan ditangkap oleh penyidik Atau itu kan kebong gitu ya. pergi ke kebong itu kan nanti teman penyidik akan lihat dulu niatnya itu yang bisa jadi dasar. Itu kebanyakan yang kalau di Sulawesi Utara sendiri itu yang banyak didapatkan dari raja-raja itu tuh biasanya tuh senjata tajam yang seperti apa itu Pak? Biasa kalau saya dulu tugas di Minahasa Selatan biasa badik, Badik ya Pak ya? panah wire itu sering dibawa. Itu yang paling banyak Itu gitu yang paling ya? banyak dibawa. Oke. Nah sebenarnya Pak Adi, apa sih Pak yang melatar belakangi gitu ya maraknya kasus terkait senjata tajam ini khususnya di kalangan remaja nih yang sekarang nih lagi marak? Jadi maraknya maka dari itu kita melakukan sosialisasi terkait senjata tajam itu. Jadi nantinya dari sekolah juga ikut berperan. Jadi di samping kita melakukan upaya penindakan memberikan efek jera itu di samping itu juga kita melakukan sosialisasi pembinaan termasuk juga di sekolah-sekolah akan bahayanya senjata tajam karena gini seperti apalagi anak sekolah gitu apalagi kalau anak sekolah membawa senjata tajam jadi tingkat keberaniannya akan berlebih. Jadi awalnya takut jadi berlebih. Jadi harusnya ada misalnya rame-rame dia harusnya menghindar dia malah datang karena dia merasa membawa senjata tajam tadi dan akhirnya malah ikut terlibat dalam suatu peristiwa kejadian. Oke. Nah mungkin Pak Samuel bisa tambahkan gitu ya, kenapa nih masih banyak ya masyarakat yang beranggapan kalau membawa senjata itu, aduh kalau menurut saya sih lumrah karena kan saya mau jaga diri nih gitu. Nah itu kenapa nih masih apa ya kira-kira
mindsetnya masyarakat tuh beranggapan kalau membawa senjata tajam aku aman nih kalau dalam perjalanan begitu. Gimana nih Pak? Ya, itu tadi makanya disampaikan Pak Kasipidum, kalau kita bawa senjata tajam, otomatis pribadi kita pasti merasa berani. Iya. Ataupun kalau ada ancaman, saya keluarkan juga lah biar Selamat. saya lawan juga nih kan. Cuma kan dia tidak tahu konsekuensi hukumnya nanti ke depan seperti apa. Apakah sejam itu bisa melukai orang lain, akhirnya kan nanti bisa kena pidana. Pidana yang malah berkembang ke kejahatan yang lain seperti itu. Oke, baik. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini gitu ya, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp boleh nantinya di 082195835080 ataupun juga melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di Sona hari ini. Tetap terus bersama kami, saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Man, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa kira ngapa mama ini ada kono pikunja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersua. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI Suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus memandu acara Jaksa Menyapa di hari ini sampai nanti di pukul 12 siang ya. Dan hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita ya. Tentunya ada Pak Adi selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan juga Pak Samuel Pirade SH selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan juga Eksaminasi Bidang Pidum atau Pidana Umum gitu ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya terkait topik kita di Sona hari ini bisa langsung di line telepon kami atau juga melalui WhatsApp SMS di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 atau bisa langsung berkomentar melalui kolom komentar kami di YouTube di RRI Manado ya. Dan tentunya Pak, kalau kita boleh tahu juga gitu ya, kapan sih kita masyarakat boleh membawa sajam nih Pak, kalau boleh tahu? Jadi terkait penerapan pidana sajam itu tidak kaku. Jadi memang ada beberapa yang diperbolehkan, ada pengecualian. Jadi kapan
orang boleh membawa sajam. Jadi yang pertama terkait pekerjaan. Jadi misalnya nelayan membawa pisau ke laut karena memang dibutuhkan nanti di laut bawa barang ke kebun misalnya itu di Boleh ya, kecualian Pak, ya? boleh. Oke. Jadi terus kemudian terkait adat. Nah, itu seperti tadi yang disampaikan Pak Samuel misalnya di Minahasa ada adat harus bawa keris atau bawa badik sebagai pusaka tapi disimpan di rumah dipakai saat-saat ada upacara. Oh Ada iya, upacara adat gitu ya Pak ya, boleh gitu ya. Ya, terus selanjutnya terkait pendidikan ada anggota pramuka dengan membawa pisau untuk kegiatan pramuka itu pun harus ada pendampingan dari pembina dan juga misalnya alat olahraga misalnya olahraga anggar itu kan ada kayak semacam itu ada pengecualian. Jadi sebenarnya yang dilarang itu membawa senjata tajam tanpa hak dan di tempat umum yang bukan tempatnya misalnya di kawasan dia bawa pisau di Pas mall lagi dia bawa badik nongkrong gitu ya, nongkrong Pak, di ya. tempat keramaian tempat hiburan dia malah membawa itu kan rentan terjadinya tindak pidana apalagi misalnya ada pertengkaran sedikit mengeluarkan pisau dan sebagainya sehingga terjadi tindak pidana. Jadi memang marak tindak pidana yang di latar belakangi adanya senjata tajam. Oke, baik. Pak Samuel, kalau boleh tahu nih, contoh kasus kalau di Manado sendiri nih Pak, yang memang sudah terjadi, sudah diproses hukum, ada nggak? Ya, terima kasih. Untuk perkara di wilayah Manado sendiri, khususnya secara umum di Sulawesi Utara, perkara yang sering muncul itu ya terkait membawa panah wire itu sering pada malam hari atau membawa sajam badik diletakkan di pinggang, ya kan? Jadi pada saat ada razia, polisi atau yang lagi apa istilahnya patroli, dia menemukan ada badik di pinggangnya itu bisa jadi sebuah tindak pidana. Nah, kalau misalkan kedapatan gitu ya, itu apa saja nih pidananya gitu? Kalau membawa ancaman pidananya itu seperti apa? Oke, baik. Kalau sebelum berlakunya KUHP itu sendiri, di KUHP yang baru itu masih menganut di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51. Itu diatur ancaman pidananya 10 tahun. Tapi kalau 10 sekarang tahun, ya. kalau sekarang sudah di KUHP pasal 307 yang disampaikan oleh Pak Kasipilum tadi, itu ancaman hukumannya 7 tahun. 7 tahun Oke. ya. Tapi kalau misalkan dia di bawah umur Pak, bagaimana? Oke, kalau untuk di bawah umur sendiri itu ada diatur di Peradilan Pidana Anak, Pak. Ya. Itu dipotong setengah dari ancaman hukuman pidananya. Jadi misalnya ancamannya 7 tahun dipotong setengahnya, berarti 3,5 tahun ya. Oke, seperti itu gitu ya Pak ya. Bisa ditambahkan. Oke, sedikit, boleh ya. Pak Adi, apa bisa ditambahkan? Jadi terkait perkara sajam. Jadi data di kami di tahun 2025 ada perkara 47 perkara yang terkait dengan sajam. Terus dalam tahun 2026 ini yang sudah berlangsung sampai dengan bulan April ini sudah sekitar 13 perkara yang kita tangani terkait sajam. Jadi terkait tadi pelaku anak, jadi sudah diatur di Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi sudah diatur, jadi anak itu di bawah 18 tahun itu masuk kategori anak. Tadi yang disampaikan Pak Samuel umur di bawah 18 tahun itu bisa dipidana dengan setengah hukuman maksimal dewasa. Nah, untuk umur di bawah 12 tidak bisa dipidana, dikembalikan kepada pembinaan orang tua ataupun dibina di dinas sosial. Dan untuk umur 12 sampai 14 itu nanti ada istilahnya di tempat sosial dipekerjakan, dilakukan pembinaan sosial. Oke, dampak sosialnya yang bisa dialami oleh pelaku Pak, biasanya kalau terjadi yang selama ini di Manado seperti apa? Dampak sosial akibatnya. Iya, Jadi akibatnya otomatis untuk pelaku juga nanti misalnya tersangkut pidana kan juga di masyarakat jadi dicap nggak bagus juga, nggak bagus juga. Tapi untuk bagi yang tersangkut perkara ini juga kedepannya harus memikir kedepannya. Jadi berbuat itu harus berpikir nanti resikonya apa. Jadi kalau sampai seseorang itu tersangkut pidana, otomatis kan nanti setelah keluar kan ada catatannya, catatan SKCK dan sebagainya, untuk mencari pekerjaan juga susah. Dan juga mungkin di masyarakat jadi sanksi sosialnya mungkin agak
kucilkan atau bagaimana gitu. Jadi sebelum bertindak harus dipikir-pikir dulu lah gitu ya Pak ya istilahnya ya. Karena banyak nih resiko-resiko dampak-dampaknya juga yang akan dirasakan. Nah yang pastinya mungkin Pak Samuel bisa kasih tips juga mungkin ya. Apa saja nih kira-kira langkah pencegahan nih Pak yang bisa dilakukan mungkin oleh keluarga gitu ya. Yang mungkin punya anak remaja yang kayaknya tuh masih mencari jati diri gitu ya. Kalau kalau teman-temannya bilang ini harus bawa senjata tajam, terpengaruh, mudah terpengaruh gitu ya. Mungkin ada nggak langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan juga oleh keluarga gitu ya agar terhindar nih keluarganya dari yang kelakuan-kelakuan yang membawa senjata tajam seperti ini nih Pak. Oke, baik, terima kasih. Untuk pencegahannya sendiri memang pondasi utamanya itu ada dari keluarga terlebih dahulu ya sebelum keluar. Jadi keluarga ini harus aware atau harus peduli dengan anaknya, terutama orang tua harus memberitahu kalau ini sudah jam berapa, misalnya jam 10, lebih baik di rumah saja, tidak usah keluar lagi untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian setelah dari keluarga, dari sekolah juga, sekolah mungkin kalau dari Kejaksaan sendiri kan ada program Jaksa Masuk Sekolah, di situ bisa diberikan seperti pemaparan atau penyuluhan ke anak-anak sekolah, hal-hal yang tidak baik seperti membawa sajam itu tidak baik. Kemudian dari lingkungan juga, dari RT, dari kepala jaga mungkin. Kemudian dari aparat juga turun langsung ke lapangan misalnya pencegahan dalam bentuk rutin patroli dan penyuluhan. Oke, baik. Bisa ditambahkan Pak Adi? Menambahkan seperti tadi yang disampaikan Pak Samuel, jadi memang peran di keluarga penting. Jadi terutama memang yang mempunyai anak yang masih sekolah mungkin kadang diperiksa tasnya anak sekolah rutin, mungkin kadang sekali-sekali diperiksa tasnya, jangan sampai terpengaruh lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah itu. Peran orang tua sangat berpengaruh sehingga memberikan edukasi kepada anaknya untuk bahayanya senjata tajam. Oke, peran keluarga sangat penting gitu ya. Kalau dari peran peran dari sekolah dengan lingkungan juga penting ya untuk mencegah ini juga gitu ya ternyata gitu ya Pak ya. Oke, baik, yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, di SMS juga WhatsApp boleh di 0821 95835080 atau juga bisa melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Nah, kalau kita bisa melihat itu ya. Nanti sebentar ada telepon ini ya Pak ya. Oke, baik, sudah ada yang bergabung melalui line telepon hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu Yelin. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak James di Mitra di Desa Winorangan. Oke, apa yang ingin ditanyakan Pak James? Silakan Pak James. Selamat siang Bapak narasumber, Bapak Samuel dan Pak Adi. Ya, Pak Adi, selamat siang juga. Iya. Dari Pak James. Ya, ini kan sudah pandangan umum di desa kami, apalagi di daerah Minahasa Tenggara, Kecamatan Tombatu. Jadi para warga yang Ketambang kan membawa senjata tajam, murai, atau seperti yang dikatakan tadi ada badi. Dan itu sudah menjadi pandangan biasa, sudah jadi seperti lumrah gitu. Ya pagi sampai malam mereka kerja di tambang rata toto. Baik, yang ditanyakan Pak James? Ya, sebentar. Ini mereka membawa secara sudah kebiasaan sehari-hari. Dan sepertinya dari petugas kepolisian atau pihak-pihak terkait tidak ada yang menindaklanjuti ya, tahan atau memberikan wajangan atau memberikan seperti sosialisasi. Dan itu sudah jadi lumrah. Maka seperti apa tanggapan dari Caan? Oke, baik. Itu saja Pak James. Ya, seperti itu pertanyaan Pak James di Winorangan. Oke, baik.
Terima kasih Pak James di Winorangian ya hari ini yang sudah bergabung. Nah mungkin nanti bisa jawab Pak Adi ya dan juga ditambahkan nanti oleh Pak Samuel. Kalau di Winorangian itu memang lumrah gitu ya membawa yang namanya senjata tajam. Tapi di sana tidak ada penindakan gitu dari pihak kepolisian sendiri gitu ya. Nah ada solusi nggak Pak gitu dari Pak Adi sendiri dan juga Pak Samuel seperti apa? Ya. Terima kasih Pak James di Winorangian. Winorangian Pak. Winorangian ya. Jadi yang disampaikan Pak James tadi memang benar. Jadi kebiasaan masyarakat yang sudah seperti jadinya budaya. Jadi budaya setiap orang keluar membawa senjata tajam dan sebagainya. Sebenarnya tapi yang saya sampaikan tadi, kalau membawa senjata tajam itu untuk ada niat baik misalnya untuk ke kebun atau untuk nelayan mau ke laut dan sebagainya itu sih tidak ada masalah. Jadi memang budaya atau kebiasaan yang agak salah. Jadi seperti untuk jaga diri itu agak salah. Jadi malah menimbulkan sesuatu yang meningkatkan keberanian dan yang awalnya tidak terlibat dalam suatu masalah karena dia merasa membawa senjata tajam, ada ketersinggungan sedikit sudah mengeluarkan senjata tajam dan akhirnya terjadi tindak pidana dan akhirnya rugi sendiri. Jadi memang kedepannya memang harus butuh sosialisasi atau pemahaman kemasyarakatan ke masyarakat arti bahayanya membawa senjata tajam. Jadi memang harus dipisahkan antara membawa senjata tajam saat bekerja dan sehari-hari. Jadi kalau sehari-hari saya kira tidak perlu. Jadi paradigma menjaga diri itu harus dirubah. Jadi kalaupun ada sesuatu harusnya malah menghindar. Jadi bukan melibatkan diri karena merasa membawa senjata tajam. Jadi paradigma jaga diri itu harus dirubah paradigmanya sehingga tidak timbul terjadinya masalah-masalah. Jadi sebenarnya aturan terkait membawa senjata tajam itu untuk lebih preventif agar tidak terjadinya tindak pidana yang menggunakan senjata tajam. Jadi sering terjadi perbuatan kriminal dengan menggunakan senjata tajam seperti penganiayaan dan juga pembunuhan dengan senjata tajam. Gitu. Oke, baik. Pak Samuel bisa tambahkan Pak? Oke, silakan. Tambahkan sedikit, mungkin menambahkan dari Pak Adi sampaikan tadi bahwa kebiasaan itu tidak bisa kita benarkan tidak bisa dibenarkan sebagai untuk suatu perbuatan itu sendiri. Jadi terkait dengan bawa sajam untuk jaga-jaga, tadi kan sudah disampaikan juga bahwa itu tidak takutnya menjadikan apa istilahnya kalau kayak seperti instingnya dia, mungkin instingnya dia semakin berani atau bagaimana. Jadi kalau memang masyarakat melihat, mungkin dia sudah melihat ini meresahkan masyarakat, segera laporkan ke teman-teman kepolisian. Pihak yang berwajib Ya, langsung pihak yang berwajib melaporkan langsung gitu sampaikan ya. ketua RT dulu mungkin. Mungkin juga ada sosialisasi juga mungkin dari pihak kepolisian dan juga mungkin ada pihak kejaksaan mungkin ya datang ya ke sana atau mungkin ada pihak-pihak mungkin ada Bisa, boleh iya. begitu. Kalau dari kejaksaan Memberikan sendiri kan edukasi. ada program penyuluhan hukum, Oh, nanti ada mungkin juga bisa ya, Pak, disampaikan ya? seperti itu, iya. Oke, Dari baik. wilayah Minahasa Selatan mungkin kalau ke Jarimisal, kalau untuk wilayah Minahasa Tenggara seperti itu. Oke, yang pasti perlu juga edukasi dan juga sosialisasi gitu ya untuk masyarakat di sana juga. Oke, baik. Yang pasti sekarang ini ada juga yang bergabung melalui WhatsApp kami gitu ya di hari ini di 082195835080 dan kami informasikan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp atau juga SMS jangan lupa sertakan nama dan lokasi Anda ya. Oke, di sini ada yang bertanya nih Pak, apa saja langkah pencegahan buat anak-anak di bawah umur yang sering didapati membawa sajam gitu ya dari 0821 sekian-sekian. Oke, mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Adi. Apa saja langkah pencegahannya Pak, apalagi untuk anak di bawah umur yang sering didapati membawa sajam nih Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, langkah-langkah yang harus terutama di keluarga orang tua yang punya anak-anak yang masih masa remaja itu memang rentan apa ya, ada tawuran dan sebagainya, pengaruh dari sekolah. Jadi peranan keluarga sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anaknya. Yang kedua di sekolah juga harus memberikan edukasi kepada anak-anaknya agar
tidak melakukan atau membawa senjata tajam yang nanti berpotensi terjadinya tindak pidana. Di samping itu juga Kejaksaan Negeri Manado juga selalu aktif melakukan kegiatan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dengan kegiatan namanya Jaksa Masuk Sekolah. Jadi memang apabila ada sekolah-sekolah yang ingin untuk kejaksaan untuk melakukan penyuluhan hukum bisa menghubungi kami di kejaksaan. Oke, baik. Ada tambahan Pak Samuel? Cukup. Oke, baik. Yang pasti di sini juga kita melihat gitu ya, bagi masyarakat yang suka sekali gitu ya membawa yang namanya senjata tajam. Mungkin ada juga koleksi-koleksinya gitu ya yang suka sekali mengoleksi senjata tajam. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak dasar hukum yang mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata tajam sebenarnya di Indonesia? Mungkin Pak Adi bisa jelaskan? Iya. Tadi aturannya kan sudah jelas disampaikan dari awal memang kepemilikan senjata tajam itu sepanjang itu senjata tajam itu hanya sebuah koleksi atau simpanan atau senjata semacam badik atau keris yang hanya disimpan di rumah, tidak dibawa kemana-mana, tidak ada masalah. Misalnya alat dapur dipakai untuk motong daging atau sebagainya tidak ada masalah. Itu sebenarnya terjadi masalah ketika alat senjata tajam itu dibawa keluar ataupun dengan alasan menjaga diri dan ke tempat yang tidak pas. Maksudnya kalau dipakai untuk seperti disampaikan tadi ke kebun atau untuk kerja tidak ada masalah. Tapi di saat dipakai misalnya untuk berjaga-jaga untuk di luar gitu ya, untuk nongkrong di tempat gitu ya. hiburan nongkrong itu sudah tidak pas. Dan nantinya misalnya ada razia dari kepolisian pasti kena. Oke, jadi kalau misalkan dia penyuka koleksi senjata tajam gitu ya, apakah juga harus ada surat izin mengoleksi atau bagaimana Pak seharusnya? Atau bagaimana? Iya, maksudnya itu harus bisa menjelaskan, maksudnya dia mengoleksi itu untuk apa gitu loh. Maksudnya kalau keris misalnya keris untuk sebagai pusaka atau warisan dan sebagainya disimpan jelas. Tapi kalau alat-alat kayak misalnya orang menyimpan atau mengoleksi panah Weyer itu terus apa urgensinya apa gitu loh, orang koleksi itu pasti alasannya nanti harus jelas. Alasannya gitu nggak ya. jelas. Pasti suatu saat misalnya ada apa-apa itu alat akan digunakan untuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Jadi harus mengoleksi atau menyimpan pun harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu tuh untuk apa. Misalnya mengoleksi seperti senjata misalnya warisan ataupun kalau senjata api itu termasuk senjata tajam juga nggak Pak? Nggak ya? Senjata api diatur tersendiri, jadi ada aturannya. Ya? Iya. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pendapat Anda, ingin bertanya juga gitu ya terkait topik kita di hari ini, senjata tajam, pahami aturannya, hindari pidananya. Anda bisa langsung hubungi kami nanti di line telepon, SMS juga WhatsApp di 0821 9583 5080 ataupun juga bisa bertanya di kolom komentar di YouTube di RRI Manado ya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan hari ini masih di Jaksa Menyapa, dan tentunya Anda bisa bertanya juga gitu ya di hari ini di line telepon kami, di SMS juga boleh, di WhatsApp juga boleh. Tentunya Anda bisa bertanya atau juga ingin menyampaikan pendapatnya terkait topik kita di hari ini, senjata tajam, pahami aturannya, hindari pidananya. Anda bisa sampaikan ya pertanyaan atau pendapat Anda di 0821 9583 5080 atau juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado ya. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp nih Pak ya. Dari Pak Arthur di Bahu. Apa boleh enggak Pak hukuman lebih diberatkan biar pelaku lebih jerah lagi? Soalnya so banyak katanya kedapatan anak-anak di bawah umur soja bawa sajam. Nah, bisa dijawab ini mungkin dari Pak Samuel dulu nih, Pak Samuel. Baik, terima kasih. Kalau untuk hukuman diberatkan ya pasti. Kalau dalam jaksa sendiri atau penuntut umum sendiri dalam melakukan penuntutan itu ada tolok ukurnya. Ada tolok Jadi kita lihat dari perkara yang sebelumnya misalnya. Nah, kalau memang kita mau kasih berat, alasannya apa? Kalau memang dia misalnya residivis, pasti kita akan tuntut berat. Seperti kalau itu dia sih. residivis gitu residivis itu menjadi salah satu hal-hal yang memberatkan dalam penuntutan. Seperti itu. Oke, baik. Bisa ditambahkan Pak Adi? Ya, menambahkan jadi untuk anak memang sudah diatur juga di SPPA tadi. Jadi hukuman anak itu setengah dari dewasa. Kenapa begitu? Karena penjatuhan hukuman terhadap anak itu tujuannya bukan untuk pembalasan atau jerah, tapi lebih ke pembinaan. Pembinaan karena umurnya masih muda, diharapkan di kemudian hari masih bisa diperbaiki dan untuk lebih bagus lagi. Jadi terkait penjatuhan hukuman, jadi kita sudah ada dasar-dasarnya, misalnya alasan meringankan dan alasan juga memberatkan. Misalnya seperti tadi yang disampaikan Pak Samuel tadi, kalau memang pelakunya sudah melakukan berapa kali, berarti nanti hukumannya akan ditambah. Gitu. Oke. Dan itu tadi jawabannya gitu ya untuk Pak Arthur di Bahu gitu ya. Dan ini juga sebenarnya karena anak-anak di bawah umur pun juga ada standarnya gitu ya Pak ya. Yang pastinya ini juga kalau ingin lebih diberatkan ya, kalau dia residivis mungkin akan dipikirkan kembali gitu ya. Kalau dia misalkan sudah bertobat nih, sudah dimaafkan gitu ya, sudah dikasih hukuman juga keluar gitu ya dari pembinaan, gak taunya ulang lagi. Ini bagaimana nih? Apa bisa diringan, akan langsung diberatkan lagi atau bagaimana? Kalau berulang-ulang begitu. Ya, makanya tadi maksudnya penjatuhan hukuman itu nanti kita lihat apakah dia itu sudah pernah dihukum atau tidak pernah dihukum, itu berbeda. Jadi untuk semua perkara itu kalau melakukan sebelumnya melakukan tindak pidana itu biasanya ada alasan untuk memberatkan. Oke, baik. Dan yang pastinya ada lagi nih yang bertanya melalui kanal YouTube gitu ya, dari @omnivora ya. Oke, izin narasumber, masalah sajam ini begitu mendominasi di Manado dan kebanyakan pelaku masih usia muda. Apakah ada semacam sosialisasi dari kejaksaan ke sekolah-sekolah atau kampus mengenai resiko pidananya? Oke, bisa dijawab oleh Pak Samuel tadi udah ya Pak ya, ada sosialisasi juga ke sekolah gitu ya. Benar sekali ya. Kalau untuk ke sekolah sendiri di bidang intelijen terutama, di bidang intelijen itu ada namanya program jaksa masuk sekolah. Jadi teman-teman jaksa di bidang intelijen masuk ke sekolah memberikan penyuluhan, penerangan hukum, baik itu terkait perbuatan pidana apa yang sebaiknya dihindari oleh anak-anak sekolah. Di kampus juga seperti itu, penyuluhan hukum. Jadi kami dari kejaksaan memang sudah ada diberikan materi apa yang harus kita sampaikan ke sekolah yang menjadi urgensi di tempat tugas kami sendiri. Oke. Bisa ditambahkan Pak Adi, ada? Ya, sama seperti tadi. Jadi kita sudah melakukan upaya jaksa masuk sekolah seperti ini. Sepertinya juga dilakukan juga di pihak kepolisian juga melakukan, sudah kita tidak, memang karena keterbatasan personil juga dan waktu kita juga tidak bisa masuk ke semua sekolah. Memang kita tiap bulannya ada kegiatan itu. Jadi di samping juga kita tidak mungkin juga kita akan melakukan pemberantasan atau terkait senjata tajam itu harus kita bersama-sama membahu-membahu. Jadi masyarakat juga kita edukasi misalnya untuk memberikan informasi kepada
ke aparat kepolisian ataupun itu untuk misalnya di sana ada orang yang membawa senjata tajam dan sebagainya. Dan di samping itu juga peran sekolah walaupun tidak adanya dari pihak kepolisian atau kejaksaan juga di pihak sekolah juga harus di dalam sehari-hari misalnya dalam apel pagi bisa menjelaskan bahwa bahayanya senjata tajam, bahayanya narkoba dan sebagainya itu di sekolah tentunya harus sudah dilakukan. Oke, dan sekarang nih ada yang bertanya juga melalui kanal YouTube kami gitu ya di hari ini. @Kevin Wedan gitu ya. Apa ancaman pidana bagi seseorang yang terbukti membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah? Oke, siapa yang mau jawab nih, Pak Adi atau Pak Samuel? Ya, Pak Adi, silakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan juga kita jadi untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2006 diatur di pasal 307 tadi disebutkan ancaman pidananya maksimal 7 tahun. Jadi tergantung juga nanti perbuatannya bagaimana, misalnya dia ketangkap di saat tawuran dan sebagainya, tergantung tadi yang saya sampaikan tadi nanti ada alasan memberatkan atau tidak, misalnya dia membawa senjata tajam itu sudah yang kedua kali, sebelumnya sudah pernah dihukum, tentunya hukumannya akan lebih berat. Oke, sebenarnya apa nih Pak ya faktor utama yang menyebabkan masyarakat itu sering membawa senjata tajam secara ilegal gitu? Ya, seperti yang di sini ya, seperti kebiasaan-kebiasaan yang salah menurut kami, tidak kurang pas, maksudnya seperti menjaga diri, tapi kebiasaan yang sudah seperti membudaya karena sudah kebiasaan gitu ya Pak tapi tidak disadari bahwa kebiasaan-kebiasaan itu yang akan memicu terjadinya tindak pidana yang biasanya perkelahian ataupun sampai ke pembunuhan dikarenakan adanya kebiasaan yang tidak perlu, maksudnya paradigma untuk menjaga diri itu tidak perlu. Menjaga diri sebenarnya kalau ada suatu kejadian lebih baik menghindar daripada ikut terlibat. Jadi rata-rata misalnya orang bawa senjata tajam itu tadi yang seperti kita sampaikan berdua dari awal, memang tingkat keberanian dan terus ikut terlibat itu tinggi karena dia merasa membawa senjata itu tadi yang akhirnya menyebabkan yang awalnya tidak ikut dalam suatu kejadian terlibat karena dia merasa membawa senjata tajam. Ada keberanian secara alami gitu ya kalau membawa senjata tajam gitu ya. Oke, baik. Di sini ada dari @Erik gitu ya. Bagaimana proses hukum yang biasanya terjadi jika seseorang tertangkap membawa senjata tajam secara ilegal? Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga gitu ya. Mungkin Pak Samuel lagi, mungkin Erik baru bergabung gitu ya. Baik, saya sampaikan kembali bahwa proses hukumnya seperti apa. Proses hukumnya itu biasa diproses di penyidik kepolisian dulu pertama. Penyidik kepolisian melengkapi berkas, kemudian SPDP itu disampaikan kepada kejaksaan. Jadi jaksa meneliti berkas tersebut, apakah berkas itu sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, jaksa melakukan tahap 2. Tahap 2 di situ penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, pada saat sudah diserahkan tersangka dan barang bukti, tinggal jaksa melengkapi administrasi segala macam, kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Seperti itu. Oke, itu prosesnya Proses gitu ya. seperti itu. Oke, baik. Tadi terima kasih yang sudah bertanya melalui kanal YouTube dan sekarang ada lagi yang bertanya melalui WhatsApp. Selamat pagi Bapak Jaksa dan host dari Ovel di SEA. Di Manado belakangan ini marak terjadi kasus kriminal, bahkan pembunuhan yang mirisnya pelakunya justru masih di bawah umur. Bagaimana aparat hukum menyingkapinya? Di satu sisi mereka dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak, namun di sisi lain mereka sudah bisa berbuat kriminal. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ovel di SEA. Mungkin bisa ditanggapi Pak Adi? Ya, terima kasih Pak Ovel di SEA. Jadi tadi sudah saya sampaikan anak juga tidak kebal hukum. Cuma memang ada Undang-Undang Perlindungan Anak untuk perlakuannya berbeda. Berbeda itu di samping itu karena anak itu masih diharapkan masih di kemudian hari bisa berbuat lebih baik lagi, masih bisa dibina. Jadi memang di Undang-Undang Peradilan Anak diatur ancaman hukumannya setengah dari ancaman dewasa. Jadi tetap bisa dihukum, cuma memang sanksi pidananya maksimal setengah dari ancaman hukuman dewasa. Misalnya dewasa 20 tahun, dia maksimal 10 tahun gitu. Tetap bisa dihukum. Oke, ada tambahan Pak Samuel? Baik, sedikit saja. Mungkin
Memang hal yang dilematis ya buat kita semua di sini kalau terkait pembuat kebijakan memang. Jadi pembuat kebijakan yang memang harus apakah ada pertimbangan apakah harus diubah atau ditambah seperti apa. Jadi kalau memang kami dari APH sendiri sebagai pelaksana undang-undang, jadi kita tidak bisa terlalu jauh untuk mengintervensi sampai ke sana. Seperti itu sih. Oke, baik. Yang pasti ada lagi yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon hari ini. Baik. Yang pastinya sebenarnya apa nih Pak langkah preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seharusnya terkait senjata tajam ini Pak? Mungkin dari Pak Adi dulu nih. Ya. Jadi langkah preventif bukan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum ya, maksudnya polisian maupun kejaksaan, tapi memang kita harus bersatu demi keamanan di Manado ini. Jadi di samping kita juga selalu melakukan sosialisasi tidak kurang-kurang di sekolah maupun di tempat-tempat termasuk juga di RRI ini, kita minta juga peran aktif dari masyarakat dan orang tua maupun dari sekolah. Jadi kita saling bahu-membahu bagaimana tingkat kriminalitas di Manado ini bisa ditekan, terutama penyalahgunaan senjata tajam yang sangat membahayakan orang lain. Oke, Pak Samuel ada tambahan? Cukup. Oke, cukup ya. Oke, ini kebanyakan gitu ya. Ada masyarakat yang ingin sebenarnya melapor, mungkin ada tetangganya, keluarganya, saudaranya gitu ya, yang apa ya sering membawa senjata tajam, tapi mereka takut untuk melapor. Nah, kira-kira kalau misalkan mereka ingin melapor gitu ya, bisa melapor itu kemana Pak? Ya. Kalau kejadian-kejadian seperti ini. Ya, disampaikan kepada masyarakat. Misalnya ada yang melihat seseorang atau membawa senjata tajam, mungkin bisa pertama bisa disampaikan pelan-pelan, ditegur pelan-pelan sehingga tidak tersinggung, ataupun kalau nggak berani bisa melapor ke terdekat, misalnya atau RT atau kepala lingkungan atau apa, atau juga ke polsek terdekat, atau juga bisa kan ada layanan call center dan sebagainya, bisa memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Oke, baik. Yang pastinya di kesempatan hari ini gitu ya, untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di hari ini di RRI Pro 1 Manado di Jaksa Menyapa terkait topik gitu ya di kesempatan hari ini, senjata tajam, pahami aturannya, hindari pidananya gitu ya. Yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat Anda di line telepon, di SMS kami persilakan di 082195835080. Kalau tidak ada mungkin di kesempatan hari ini mungkin kita tutup ya untuk acara Jaksa Menyapa di kesempatan hari ini. Tapi sebelum kita tutup Jaksa Menyapa, mungkin Pak Adi atau Pak Samuel juga bisa memberikan closing statementnya gitu ya. Apa pesan penting bagi masyarakat agar memahami aturan dan terhindar dari pidana terkait senjata tajam ini Pak? Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Disampaikan kepada seluruh warga di Manado, marilah kita jaga bersama-sama kondisivitas keamanan di Manado dengan kita bersama-sama. Maksudnya aparat penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri, maksudnya bisa bekerja sama. Misalnya ada indikasi ada orang yang membawa senjata tajam, bisa melaporkan dan juga melakukan edukasi mulai dari tingkat, bisa juga di sekolah-sekolah, di lingkungan ataupun di tempat ibadah juga bisa dilakukan, di gereja ataupun di masjid, dan peran aktif dari seluruh warga untuk menjaga keamanan dan kondisivitas di Manado sehingga tingkat kriminalitas terutama terkait dengan penggunaan senjata tajam bisa ditekan. Terima kasih. Oke, baik Pak Samuel. Baik, sedikit. Sebisa mungkin kita sebagai masyarakat Manado menjauhi atau menghindari membawa senjata tajam untuk hal-hal yang misalnya tidak berguna, untuk jaga-jaga alasannya tadi kan terutama. Karena senjata tajam itu sendiri bisa merembet ke perbuatan pidana yang lain, itu yang harus kita hindari, seperti penganiayaan dan paling fatalnya pembunuhan, seperti itu. Oke, yang pastinya terima kasih hari ini Pak Adi, Pak Samuel sudah hadir di Jaksa Menyapa gitu ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado dan juga di line telepon, SMS juga WhatsApp juga terima kasih di 082195835080. Tentunya saya Yelin Salviani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa